Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nazarudin, kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang bagian respirasi. Yang pertama bagian glikolisis, yang kedua bagian dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga bagian dari siklus Krebs, dan bagian terakhir dari transfer elektron. Saya akan menjelaskan tentang bagian glikolisis. Glikolisis sebenarnya proses pembukaran molekul glukosa yang merupakan 6 atom karbon menjadi yang namanya 2 molekul asam pirufat. 1 asam pirufat itu nilainya 3D, jadi 2 dikali 3D sama dengan 6D, cuma jadi lebih kecil. Cara menghafal hasil glikolisis yaitu dikali 2 bagi masing-masing ada 2 mol. Konsepnya adalah nanti glukosa dibongkar menjadi 2 mol asam pirufat. Tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif adalah proses lanjutan dari namanya glikolisis. Hasil dari glikolisis tadi ada yang berupa asam pirufat akan dibongkar lagi menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA kamu bisa lihat di sana. Asam pirufat itu dia punya 3 atom karbon yang warna biru bulat-bulat, kemudian menjadi asetil-CoA yang cuma punya 2 bulatan biru, artinya hanya ada 2 atom C. Kok bisa kurang 1 atom C-nya? Kenapa? Karena ada proses pelepasan CO2. CO2 itu memiliki 1 atom C sehingga 3 asam pirufat. Asam pirufat dengan 3 atom karbon itu nanti kehilangan 1 atom C sehingga menjadi 2 CO2. C itu sama dengan asetil-CoA. 2C, 3C itu jumlah atom karbon di dalam senyawa itu. Asam pirufat punya 3 atom karbon, asetil-CoA itu punya atom karbon sebelahnya 2, artinya sudah mengalami pengurangan. Kenapa berkurang? Karena ada lepas gas CO2, arahnya adalah asetil-CoA, berarti di sana ada proses masuk yang namanya koenzim A, kemudian juga terbentuknya namanya NADH. Dari proses NAD plus H hasilnya menjadi 2 asetil-CoA CO2 NADH. Tahapan ketiga yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Pengertian dari siklus Krebs atau asam sitrat adalah karena ada proses penguraian asam sitrat. Bahan dari siklus Krebs adalah asetil-CoA. Asetil-CoA tadi merupakan hasil produk dari tahap 2. Agar prosesnya itu lanjut, asetil-CoA ada 2 atom karbon, jadi asetil-CoA itu dia 2 atom karbon. 2 atom karbon dari asetil-CoA tadi akan bergabung dengan senyawa yang bernama oksaloasetat. Oksaloasetat yang di sebelah kiri itu ada 4 atom karbonnya. 4 atom karbon bertemu dengan 2 atom karbon, maka seperti penjumlahan 4 ditambah 2 maka hasilnya adalah 6 karbon. Itu disebut dengan sitrat A. Terbentuknya senyawa sitrat. Pada selanjutnya sitrat ini akan berubah lagi menjadi isositrat. Isositrat dia atom C-nya masih 6, selanjutnya si isositrat ini akan mengalami perubahan menjadi alfa ketoglutarat. Kalau kita lihat ketoglutarat itu namanya ada 5 atom karbon, berarti ada pengurangan jumlah atom karbon karena sebelumnya 6 jadi 5 karena dia berkurang karena proses pelepasan gas CO2 sebelumnya ya. CO2 itu punya 1 atom karbon, 1 atom C, berarti 6C dikurang 1C. 6C yang sebelum alfa ketoglutarat siapa? Adalah isositrat. Isositrat dia punya 6 atom karbon, kemudian sebelum menjadi alfa ketoglutarat dia melepaskan CO2. CO2 punya 1C, berarti 6C dikurang 1C dikurang 1C adalah 5C. Siapakah 5C? Adalah alfa ketoglutarat. Selanjutnya alfa ketoglutarat akan berubah lagi menjadi yang namanya suksinil-CoA. Suksinil-CoA dia punya atom karbon sebanyak 4, artinya mengalami proses yang sama dengan sebelum ya, berarti 5C dikurang 1C pada tahapan yang tadi keluar CO2 juga diikuti dengan proses terbentuknya NADH. Kemudian lanjut suksinil-CoA akan berubah lagi menjadi suksinat A. Pada tahapan ini terbentuklah namanya ATP dari suksinat sampai dengan oksaloasetat. Ini jumlah atom karbonnya tetap 4. Stabil dari suksinat berubah menjadi fumarat, itu suksinat menjadi fumarat, mau jadi fumarat mau jadi F, maka terbentuklah F itu apa?
F itu adalah FADH. Selanjutnya dari fumarat akan berubah lagi menjadi malat. Malat berubah lagi menjadi oksaloasetat. Malat menjadi oksaloasetat. Ini akan dibentuk yang namanya molekul NADH. Jadi ada berapa NADH tadi selama satu siklus? Itu ada 3 NADH, 1 ATP. Yang masuk adalah 1 mol asetil-CoA, sedangkan dari awal mulainya adalah 2 asetil-CoA. Glukosa menghasilkan 2 asam pirufat. 2 asam pirufat akan menjadi 2 asetil-CoA. Ini pada gambar ini kan cuma ada 1 asetil-CoA yang masuk, berarti harusnya gimana? Harusnya yang masuk berapa? 2. Betul, maka 2 semua produk tadi selama satu siklus dikali 2, contohnya 2 dikali 2 ATP sama dengan 2 ATP dan lain-lain. Hasil dari siklus Krebs adalah 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2, 6 NADH. Bagiannya sitrat, isositrat, ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat. Dan bagian akhir yaitu transport elektron adalah proses akhir. Konsepnya yaitu dengan melihat 3 protein besar. E4 adalah pada angka Romawi 1, 3, dan 4. Itu adalah protein yang bisa melepaskan ion hidrogen selama proses jadi glikolisis sampai dengan siklus Krebs. Itu kalau dijumlahkan ada 10 NADH dan 2 NADH, dan FADH2 itu dia akan membawa ion H. Yang membawa ion H yang membawa adalah NAD, dan FAD itu adalah jenis koenzim. Dia cuma ngebawa atau nganterin ion H. Nanti kalau sampai transport elektron akan dibaca menjadi untuk calon energi baru. Dan Romawi 1, 3, dan 4 protein yang dapat melepaskan ion H, NADH itu sifatnya lebih umum. Karena ada 3 protein maka melepaskan 3 ion H+. Tiap-tiap ion H+ akan masuk ke bagian yang paling kanan yang kayak bentuk botol. Di situ akan dibentuk ATP. 1 ion setara dengan 1 ATP. Kalau 3 atom H menjadi 3 ATP, makanya nanti 1 NADH hasilnya menjadi 3 ATP. Berbeda dengan FADH, hanya ditemukan di tahapan siklus Krebs. Artinya dia nggak masuk ke dalam protein yang pertama, dia masuknya lewat protein kedua. Ingat, protein kedua dia tidak bisa yang namanya memompa ion H+, sehingga dia cuma lewat protein 2, 3, dan 4. Ciri khas dari transport elektron adalah terbentuknya molekul H2O dengan proses 2H ditambah setengah oksigen menjadi H2O. Oksigen merupakan akseptor atau penerima elektron terakhir dari proses transport elektron. Bahan dari transport elektron yaitu 10 NADH dan 2 FADH. 10 NADH didapatkan dari 2 glikolisis, 2 dekarboksilasi oksidasi, dan 6 siklus Krebs. 2 FADH semua hasil dari siklus Krebs. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan terangkan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.